Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala ungkapan syukur, segala pujian yang terindah dan terbaik kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang berhak untuk kita sembah, satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya Tuhan yang tidak pernah putus melimpahkan rezekinya kepada kita, bahkan meskipun kita terlalai dan tenggelam dalam maksiat dan durhaka kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala pula lah yang tidak putus-putusnya memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita semua untuk kembali kepadanya, untuk bertaubat kepadanya, untuk memperbaiki catatan amal kita, memperbaiki catatan perjalanan kehidupan kita di dunia menuju kehidupan akhirat. Maka segala puji, segala sanjungan, segala ungkapan syukur hanya layak diberikan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil hamdu awalan wa akhiran. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada kesempatan kali ini akhirnya kita bisa memasuki kajian yang ke-7 atau pertemuan yang ke-7 dalam kajian kita terhadap 10 kaidah tazkiyatun nafs yang kita ambil dari buku Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan memasuki pembahasan kaidah yang ke-7. Satu kaidah yang akan sangat penting untuk kita ingat, untuk kita renungkan bersama, di mana kaidah yang ke-7 ini adalah merupakan salah satu bentuk usaha dan upaya penting kita untuk bisa terus termotivasi memperbaiki dan mensucikan jiwa kita, mensucikan kalbu kita, mensucikan hati kita. Kaidah yang ke-7 ini berbunyi tadzakkar al-maut wa liqa Allah azza wa jal. Tadzakkar al-maut wa liqa Allah azza wa jal. Ingatlah selalu akan kematian dan pertemuanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah selalu kematian dan pertemuanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah selalu, sadarlah selalu bahwa pada saatnya nanti setiap kita akan mengalami kematian. Setiap kita pada akhirnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rela atau tidak rela, kita suka atau tidak suka, pada akhirnya setiap kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Pesan ini atau kaidah ini tentu akan selalu menjadi motivasi penting bagi kita untuk membersihkan diri, untuk membersihkan kalbu kita. Kenapa? Ketika kita sadar bahwa kita hanya bisa pulang kembali ke negeri akhirat dengan qalbun salim, dengan hati yang lurus, dengan hati yang bersih, maka kita akan terus termotivasi untuk melakukan tazkiyatun nafs. Ketika kita sadar bahwa kita akan mengalami kematian, kita akan meninggalkan dunia,
dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memotivasi kita untuk melakukan semua bentuk persiapan, mendorong kita untuk menyiapkan segala macam bentuk perbekalan yang akan berguna untuk keberpulangan kita menemui dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang tadi kita katakan, satu-satunya bekal penting untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan membawa qalbun salim, dengan membawa hati yang bersih, hati yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu letaknya di sini, sambil menunjuk kepada dada beliau, satu isyarat bahwa takwa itu letaknya ada di dalam hati kita, ada di dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri itu melihat dan menyiapkan apa yang akan dia persembahkan lighadin, untuk hari esoknya. Yang dimaksud dengan hari esok di sini menurut para ulama tafsir adalah al-hayatu al-akhirah atau al-hayatu al-ukhrawiyah, kehidupan akhirat. Itulah satu-satunya hari esok yang pasti untuk kita. Ya. Jadi satu-satunya hari esok yang pasti untuk kita adalah hari akhirat. Hari akhirat, kehidupan akhirat kita, itulah satu-satunya masa depan kita yang pasti. Adapun masa depan kita di dunia, semuanya tidak ada yang pasti. Kalau Anda misalnya sekarang adalah seorang mahasiswa, Anda mungkin akan mengatakan masa depan saya adalah menjadi seorang PNS, menjadi seorang guru, seorang dosen, menjadi seorang ayah atau seorang ibu, menjadi seorang pemilik bisnis. Tetapi semua itu adalah masa depan duniawi yang tidak pasti. Belum tentu Anda akan mencapai masa depan itu. Belum tentu Anda akan sampai pada masa depan yang Anda cita-citakan itu. Tetapi yang pasti Anda akan merasakan kematian. Anda akan menghadapi kehidupan akhirat. Jadi impian-impian kita tentang masa depan dunia tetaplah menjadi impian, dan satu-satunya yang pasti adalah masa depan kehidupan akhirat. Ketika Anda sekarang misalnya baru saja membina kehidupan rumah tangga, dan Anda bermimpi mempunyai sebuah rumah tangga yang sakinah, Anda bermimpi mempunyai anak-anak keturunan yang soleh dan solehah, yang membanggakan Anda di dunia maupun di akhirat, maka itu semua adalah impian yang Anda harapkan di masa depan dunia Anda. Tetapi itu tidak pasti. Itu semua tidak pasti terjadinya. Karena boleh jadi sebelum Anda berhasil mendapatkan itu semua, Anda telah mengalami kematian dan harus meninggalkan kehidupan dunia ini. Ketika Anda misalnya baru saja merintis karir di satu lembaga, di satu instansi, atau di satu perusahaan, dan di awal karir itu Anda bermimpi atau Anda bercita-cita, Anda berharap
bahwa karir Anda naik, akan semakin membaik, dan suatu saat nanti Anda akan menjadi seorang pejabat, ya, pejabat level tertinggi pada perusahaan itu, menjadi pejabat, ya, eselon tertinggi pada kantor itu. Tetapi impian itu tetaplah menjadi sebuah impian yang mungkin Anda diizinkan oleh Allah untuk meraihnya, tetapi juga sangat memungkinkan Anda tidak bisa meraih impian itu karena kematian telah ditetapkan untuk Anda. Kematian telah hadir mendahului semua impian-impian duniawi Anda. Maka sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sekali lagi kita belajar bahwa semua masa depan yang sifatnya duniawi itu adalah masa depan yang tidak pasti adanya. Masa depan yang belum tentu kita dapatkan, masa depan yang belum tentu kita raih. Dan satu-satunya masa depan yang pasti akan kita rasakan, masa depan yang pasti akan kita raih adalah masa depan akhirat kita. Itulah sebabnya Allah SWT mengingatkan pada ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, takutlah kalian selalu kepada Allah SWT, dan hendaklah setiap diri melihat dan menyiapkan apa yang akan dia persembahkan untuk kehidupan hari esoknya, yaitu kehidupan akhiratnya. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, aksiru zikra hadimil lazat, aksiru zikra hadimil lazat. Perbanyaklah oleh kalian untuk selalu mengingat sang penghancur segala kelezatan, sang penghancur segala kenikmatan. Apa yang dimaksud sang penghancur segala kelezatan dan kenikmatan itu? Yang dimaksud adalah kematian, al-maut. Ya, termasuk kelezatan dan kenikmatan berangan-angan, kelezatan dan kenikmatan bermimpi tentang masa depan dunia yang lebih baik, kelezatan dan angan-angan untuk meraih capaian-capaian dunia yang lebih menyenangkan. Semuanya dengan sangat mudah dihancurkan oleh sang kematian. Karena itulah mengapa kemudian mengingat kematian, mengingat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, ini akan selalu menjadi penasehat terbaik bagi jiwa kita, bagi hati kita, bagi kalbu kita yang cenderung suka, yang cenderung seringkali lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat kematian, dengan mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, maka hati kita dinasihati, hati kita diingatkan, ya, hati kita diperingatkan untuk tidak terlalu lama tenggelam, tidak terlalu lama larut dalam kelalaian, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat sang penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kematian inilah, kata Syekh di sini, al-mautu wal faisalu baina hadzal dar wa daril qar. Kematian itulah yang akan menjadi garis pemisah, garis pembatas antara kehidupan dunia kita dan kehidupan abadi di akhirat. Kematian inilah yang menjadi garis pemisah baina waqtil amali wal jazai alaih, garis pemisah antara
waktu dan kesempatan untuk beramal di dunia ini dengan waktu di mana kita semua akan menerima balasan atas amalan kita. Kematian akan selalu mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menanam kebaikan, untuk melakukan amal-amal saleh, untuk memperbanyak taubat. Ini sajalah satu-satunya waktu, ini sajalah satu-satunya kesempatan untuk melakukan itu semua. Setelah kehidupan dunia ini selesai, setelah kehidupan dunia ini berakhir, maka kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk memperbaiki catatan amal kita itu pada akhirnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan digantikan oleh Allah dengan waktu dan saatnya untuk menerima balasan dari semua yang kita lakukan di dunia ini. Maka kita diingatkan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan dunia ini untuk beramal saleh, untuk memperbaiki diri, untuk mengembalikan garis perjalanan kita ke atas jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setelah ini tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Setelah kehidupan dunia ini tidak ada lagi kesempatan untuk beristighfar. Tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan introspeksi. Tidak ada lagi kesempatan untuk menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan kita dengan bertaubat pada Allah, dengan memperbanyak amal soleh. Tidak ada lagi kesempatan untuk itu semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at." Taubat itu tidak akan diberikan, tidak layak diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai kemudian ketika kematian menghampiri seorang dari mereka, barulah mereka mengatakan, qala inni tubtul an, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Setelah nyawanya, setelah rohnya sampai ke tenggorokan, barulah dia mengungkapkan keinginannya untuk bertaubat. Dia telah melewatkan begitu banyak kesempatan yang Allah bentangkan, yang Allah hamparkan dalam kehidupannya untuk bertaubat. Dia melewatkan begitu banyak peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melewatkan begitu banyak nasihat-nasihat yang Allah kirimkan untuknya di kehidupan dunia ini. Dia menunda-nunda taubatnya, dia menunda-nunda untuk memperbaiki catatan amalnya, dia menunda-nunda untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian datang menghampirinya. Dan pada saat itu, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, pintu taubat telah ditutup, telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat, kesempatan bertaubat telah menjadi kadaluarsa, sehingga meskipun dia meneteskan air mata darah, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Waliyadzubillah. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian akan menghampiri semua manusia. Kematian akan mendatangi kehidupan setiap manusia. Kita tidak pernah ragu tentang hal itu. Sejarah umat manusia
dipenuhi dengan sejarah orang-orang mati. Kita melihat di sepanjang sejarah kehidupan manusia, ada orang-orang besar, ada nama-nama besar, ada nama-nama pemimpin, penguasa yang kekuasaannya dianggap begitu hebat, yang kekuasaannya dan kekuatannya dianggap begitu luar biasa, begitu menakutkan, yang kezalimannya tidak kira-kira, kezalimannya dengan mudah membantai ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan manusia. Dan karena begitu kejam dan bengisnya mereka, sehingga terkesan kematian pun merasa takut untuk menghampiri mereka. Tetapi mereka pada akhirnya semua juga meninggalkan kehidupan dunia ini. Mereka semua akhirnya juga meninggalkan panggung sejarah dunia dan tercatat sebagai orang-orang mati. Semuanya akan mengalami kematian. Firaun mengalami kematian, Raja Namrud mengalami kematian, kaisar-kaisar Romawi mengalami kematian, penguasa-penguasa Persia mengalami kematian, kaisar-kaisar Cina mengalami kematian, penguasa-penguasa Mongolia mengalami kematian, dan sebutkanlah nama-nama para penguasa, para pemimpin dunia yang begitu besar namanya dalam sejarah. Mereka semua pada akhirnya mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian selalu berusaha untuk lari meninggalkannya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menghampiri dan mendatangi kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut, maka kalian pasti akan didatangi oleh kematian. Kematian pasti bisa mendapatkan kalian, walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di dalam benteng-benteng yang kokoh. Dimanapun kalian bersembunyi, maka kematian akan datang menghinggapi kalian. Dan yang lebih mengkhawatirkan dari itu semua adalah, kata Syekh di sini, wa huwa ma'a dzalika ya'ti lil anami faj'atan. Kematian seringkali mendatangi manusia secara tiba-tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kematian yang datang tiba-tiba itu, ketika dia hadir, ketika dia datang, maka Allah katakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa lagi ditunda sesaat dan tidak bisa juga dimajukan. Berapa banyak orang yang keluar meninggalkan rumahnya dalam keadaan sehat walafiat, mengendarai mobil mewahnya, tetapi tidak lama setelah itu kemudian dia pulang kembali ke rumahnya dalam keadaan telah terbungkus oleh kain kafan. Berapa banyak orang yang mengatakan kepada istrinya, "Tolong siapkan makanan untukku, Adinda," tetapi kematian telah hadir kepadanya pada saat dia belum lagi sempat mencicipi makanan yang disiapkan oleh istrinya. Berapa banyak orang yang mengenakan pakaiannya di pagi hari, bersiap-siap untuk pergi ke kantor, untuk pergi ke pekerjaannya masing-masing, tetapi tidak lama setelah itu sang pemandi jenazahlah yang kemudian membuka kembali pakaian itu untuk memandikannya.
Karena itu sahabat-sahabat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh di sini beliau katakan fa fi dzikril 'abdi lil mauti manfa'atun 'azimah. Pada akhirnya ketika seorang hamba selalu mengingat kematian, maka mengingat kematian itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Mengingat mati itu bisa menghidupkan hati yang lalai, menyadarkan hati yang lalai, menghidupkan hati yang telah mati. Mengingat mati akan membuat seorang manusia bisa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat mati akan membantu seorang hamba untuk mengobati kelalaiannya, untuk mengobati keberpalingannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat mati juga membantu kita untuk memutus angan-angan dunia yang tidak ada habis-habisnya. Dia membantu kita untuk menata kehidupan kita dengan lebih baik, untuk merancang dan merencanakan program-program kehidupan kita dengan lebih baik, program-program yang tidak hanya berguna untuk kehidupan dunia kita, tetapi juga akan berguna dan bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu saja, mengingat mati akan selalu membantu kita untuk lebih membersihkan hati kita, untuk lebih mengikhlaskan hati kita. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, "Lau faraqa dzikrul mauti qalbi khasyitu ay yafsuda alayya qalbi." Dia katakan, seandainya mengingat mati itu meninggalkan hatiku, seandainya aku tidak lagi mengingat kematian di dalam hatiku, maka saya khawatir ketika hatiku tidak lagi mengingat kematian, saya khawatir hatiku itu akan merusakku. Subhanallah. Jadi seorang Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala sangat khawatir ketika hatinya tidak lagi dipenuhi dengan mengingat kematian. Dia khawatir hati yang seperti itu akan merusak kehidupannya, akan merusak dirinya. Karena itu di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, wala yazalul 'abdu bi khair ma kana nadhiran li mawqifihi baina yadayillahi yaumal qiyamati ba'da mamatihi. Seorang hamba, kata beliau, akan senantiasa berada di atas kebaikan selama sang hamba itu selalu membayangkan, selalu mengingat bagaimana nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat setelah dia meninggalkan kehidupan dunia ini. Karena itu saya pernah membaca ada seorang ulama salaf rahimahullah yang menuliskan di atas sebuah catatan kecilnya satu tulisan yang akan selalu dia baca ketika dia merasa larut dalam kelalaian. Pada catatan kecil itu dia menuliskan kalimat seperti ini, uzkur wuqufaka baina yadayillah. Ingatlah saat-saat nanti engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mirip dan sama dengan yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala yang mengatakan, yang menulis kalau tidak salah di cincinnya, beliau menulis kata-kata, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan. Karena itu Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala mengutip perkataan Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Ibrahim At-Taimi ini pernah mengatakan, matsaltu nafsi fil jannah. Aku membayangkan diriku berada di dalam syurga.
akulu thimaraha. Jadi ini cara para ulama salaf untuk memotivasi jiwa mereka untuk kehidupan akhirat, ya, untuk memotivasi jiwa mereka agar tidak larut dengan angan-angan dunia. Apa kata Ibrahim At-Taimi? Ibrahim At-Taimi mengatakan, "Matsaltu nafsi fil jannah." Aku membayangkan diriku berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akulu thimaraha. Aku memakan, menikmati buah-buahnya. Wa ashrabu min anhariha, dan aku minum dari sungai-sungai surga itu. Wa u'aniku abkaraha, dan aku memeluk perawan-perawan, bidadari-bidadari surga itu. Thumma matsaltu nafsi finnar. Kemudian setelah itu aku bayangkan diriku berada di dalam neraka. Akulu min zakumiha. Aku makan dari buah zakumnya. Buah zakum ini disebutkan dalam satu riwayat, kalau tidak salah dari Ibnu Abbas, dikatakan buah zakum ini, "Lau anna qatratan minaz zakumi qatarat alal ard." Seandainya buah zakum itu diteteskan satu tetes saja ke muka bumi ini, la afsadatin nasa ma'aishahum. Maka satu tetes dari buah zakum ini sudah cukup untuk merusak kehidupan manusia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang setiap hari mengkonsumsi buah zakum ini, wal iyadzubillah. Jadi Ibrahim At-Taimi mengatakan, setelah membayangkan tentang surga, aku bayangkan bagaimana seandainya diriku berada di dalam neraka, memakan buah zakum, wa ashrabu min sadidiha, meminum dari nanah yang ada di dalam neraka itu, wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha, dan aku terikat, ya, dengan belenggu-belenggu yang ada di dalam neraka itu. Faqultu li nafsi, maka setelah membayangkan itu aku mengatakan pada diriku, ay nafsi, wahai jiwaku, wahai diriku, ayyu syai'in turidin, yang mana yang kau inginkan dari kedua kehidupan itu? Yang mana yang kau inginkan, kehidupan surga atau kehidupan neraka? Qalat, maka diriku akan menjawab, uridu an uradda ila dunya fa a'mala salihan. Aku ingin dikembalikan ke dunia. Aku ingin dikembalikan ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Aku ingin dikembalikan ke dunia agar bisa kembali beramal soleh, supaya aku bisa mendapatkan kehidupan surga dan dijauhkan dari kehidupan neraka itu. Maka pada saat itulah dia mengingatkan dirinya. Qala qultu, saya katakan pada diriku, fa anta fil umniyati fa'amali. Sekarang engkau mendapatkan angan-angan itu, engkau mendapatkan cita-cita itu. Cita-cita apa? Cita-cita untuk tetap berada di dunia agar bisa beramal soleh. Artinya dia katakan pada dirinya, sekarang kau masih merasakan kehidupan dunia itu, kau masih mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh itu. Fa'amali, maka beramallah, lakukanlah kesolehan-kesolehanmu, lakukanlah ketaatan-ketaatanmu, lakukanlah penghambaan-penghambaanmu. Maka sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu cara yang dikisahkan kepada kita tentang bagaimana dahulu para ulama salaf rahimahumullah melakukan dialog introspeksi, dialog muhasabah, ya, dengan diri mereka. Mereka tidak disibukkan, ya, dengan informasi-informasi yang ada di media-media sosial. Mereka tidak disibukkan, ya, dengan isu-isu yang tidak jelas. Mereka mengkhawatirkan diri mereka, bagaimana nanti diri ini bisa menjalani kehidupan akhirat yang abadi. Maka sekali lagi, kaidah ketujuh dalam tazkiyatun nafs mengajak kepada kita untuk mengingat kematian, untuk mengingat bahwa nanti pada saatnya tiba, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap detil
amal yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Demikian sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.